Selamat sore pemirsa, Kabar Merah Putih hadir menjumpai Anda dengan sejumlah kabar penting dan menarik seputar kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan jajaran kabinetnya. Selama 1 jam ke depan, saya Shena Damayana akan menemani Anda. Dan pemirsa, inilah Kabar Merah Putih selengkapnya untuk Anda. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama rombongan hari Selasa waktu setempat bertolak dari Paris, Prancis untuk pulang kembali ke Indonesia. Setelah bertolak dari hotel penginapan, Presiden Prabowo beserta rombongan langsung menuju Bandara Udara Orly, Prancis. Sebelum naik pesawat Garuda Indonesia 1, Presiden secara resmi dilepas oleh Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Fabien Penone, Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Prancis, Muhammad Umar, serta Atase Pertahanan KBRI Paris, Marsma TNI Anang Surdiwiono. Kepulangan Presiden Prabowo dari Paris menandai berakhirnya rangkaian lawatannya ke sejumlah negara sahabat. Selama berada di Paris, Presiden Prabowo menghadiri upacara peringatan Hari Nasional Prancis Bastille Day 14 Juli 2025 sebagai tamu kehormatan. Presiden juga menghadiri jamuan makan malam oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Kenegaraan Prancis Élysée. Bagi Indonesia, rangkaian kegiatan kenegaraan ini merupakan sejarah baru. Karena baru kali ini, Presiden Indonesia diundang dan dapat hadir di acara tersebut. Ya kemarin suatu pertemuan makan malam tadi ya kita bahas banyak masalah kerjasama Indonesia dan Prancis. Prancis juga banyak membantu kita di Eropa. Kita pokoknya sangat produktif, ya. Pak, okay. Pak, two-state solution bahas nggak Pak kemarin? Iya. Dibahas, Prancis mendukung two-state solution. Presiden Prabowo Subianto telah menyelesaikan rangkaian kunjungan luar negeri ke Eropa. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menyebut lawatan tersebut menghasilkan sejumlah capaian penting yang memperkuat posisi Indonesia di panggung global. Salah satunya adalah tarif ekspor Indonesia ke Uni Eropa yang menjadi 0%. Hari ini Bapak Presiden melakukan kegiatan sangat-sangat produktif. Jadi di Belgia bertemu dengan 3 tokoh Uni Eropa dan Belgia. Jadi bertemu Presiden Komisi Eropa, kemudian bertemu Presiden Dewan Eropa, serta Raja Belgia. Intinya di Belgia ada sejarah baru, ada terobosan baru, ya. Jadi Indonesia setelah 10 tahun negosiasi sejak 2016 sampai sekarang akhirnya terjadi kesepakatan di CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Uni Eropa, dan itu sangat baik. Intinya kesepakatan itu adalah adanya tarif ekspor Indonesia saat ini menjadi 0 dari sebelumnya. Ada yang 10%, 20%, sekarang menjadi 0. Dan itu kesepakatan yang sangat amat baik untuk investasi, industri, dan ekonomi. Okay? Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan sejumlah kesepakatan baru di sektor perdagangan dengan Indonesia, termasuk soal tarif impor. Melalui sosial media pribadinya, Presiden Donald Trump mengumumkan telah mencapai kesepakatan dagang dengan Indonesia usai pembicaraan langsung dengan Presiden Prabowo Subianto. Trump mengatakan Amerika Serikat akan memberlakukan tarif impor baru sebesar 19% untuk produk Indonesia, lebih rendah dari usulan awal yang mencapai 32%. Namun, tarif rendah ini disertai sejumlah syarat yang harus dipatuhi oleh Indonesia. Di antaranya, Indonesia harus membebaskan tarif untuk semua produk ekspor AS, membeli energi dari Amerika Serikat senilai 15 miliar dolar Amerika,
impor produk pertanian senilai 4,5 miliar dolar, serta membeli 50 unit pesawat buatan Boeing. Sebelumnya, Trump mengirimkan surat resmi kepada Presiden Prabowo pada Senin lalu yang menyatakan bahwa tarif 32% akan diberlakukan mulai 1 Agustus 2025 mendatang. Made a deal with Indonesia. I spoke to their really great president, very popular, very strong, smart, and we made the deal. We have full access to Indonesia, everything. As you know, Indonesia is very strong on copper, but we have full access to everything. We will pay no tariffs. So they are giving us access into Indonesia, which we never had. That's probably the biggest part of the deal. And the other part is they are going to pay 19%. And we are going to pay nothing. I think it's a good deal for both parties. Pemerintah memastikan peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia tahun ini akan dipusatkan di Jakarta. Hal ini berbeda dengan peringatan HUT RI tahun lalu yang diadakan di Ibu Kota Nusantara. Berikut keterangan dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Asbi. Perayaan 17 Agustus akan dilaksanakan di Jakarta. Panitianya sudah dibentuk. Ya, panitianya sudah dibentuk oleh Menteri Sekretaris Negara, sudah ada, dan PCO juga menjadi bagian dari panitia itu. Mengenai logo dan tema peringatan 17 Agustus tahun ini, perayaan kemerdekaan kita, perayaan 80 tahun kemerdekaan kita akan segera di-launching, ya, dalam waktu dekat. Tanggalnya mungkin nanti kita tunggu saja, tapi pasti dalam waktu dekat akan di-launching oleh Presiden, ya, mengenai logo dan temanya. Pemirsa, Kejaksaan Agung tetapkan 4 orang dekat Nadiem Makarim menjadi tersangka dalam perkara digitalisasi pendidikan dan pengadaan laptop Chromebook. Kabar selengkapnya saat lagi, tetap bersama kami. Nadiem Makarim menjadi tersangka dalam perkara digitalisasi pendidikan dan pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek tahun 2019 hingga 2022. Total kerugian negara mencapai 1,9 triliun rupiah. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyelidikan selama kurang lebih 2 bulan dan telah memeriksa 80 saksi. Keempat tersangka yang ditetapkan berasal dari lingkup Kemendikbudristek, yakni Sri Wahyuningsi atau SW, ex-direktur pendidikan sekolah dasar dan menengah tahun 2020-2021. Mulyatsa atau MUL, direktur SMP tahun 2020, Juristan atau JT, staf khusus era Mendikbudristek Nadiem Makarim, dan Ibrahim Arif atau IBAM, yang merupakan konsultan teknologi Mendikbudristek. Keempat tersangka terbukti bersekongkol dalam melakukan pengadaan Chromebook yang diperkuat beberapa alat bukti, baik dokumen maupun digital. Di Kemendikbudristek tahun 2020 sampai dengan 2022 yang bersumber dari dana APBN Satuan Pendidikan Kemendikbudristek dan dana DAK yang seluruhnya berjumlah 9.645.245.000 rupiah dengan jumlah sebanyak 1.200.000 unit Chromebook yang semuanya diperintahkan oleh NAM menggunakan pengadaan laptop dengan software Chrome OS, namun Chrome OS tersebut dalam penggunaannya untuk guru dan siswa tidak dapat digunakan secara optimal karena Chrome OS sulit digunakan khususnya bagi guru dan siswa pelajar. Kasus pengadaan Chromebook ini menyebabkan kerugian negara sekitar 1,9 triliun rupiah untuk 1,2 juta unit laptop dan angka tersebut masih dapat bertambah seiring penyelidikan lebih lanjut. Sudah mendengar perencanaan terhadap program digitalisasi pendidikan ini
sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelum periode tahun anggaran 2020-2022, ya. Bahkan sudah direncanakan sebelum yang bersangkutan masuk di kabinet. Yang kedua, bahwa terkait dengan kerugian keuangan negara, bahwa 1,9 triliun merupakan perkiraan sementara yang dilakukan oleh penyidik, dan tentu ke depan terhadap perhitungan kerugian keuangan negara ini akan terus dilakukan perhitungan secara real oleh ahli, dan itu sedang berlangsung. Kejagung menjerat keempat tersangka dengan pasal 2 atau pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Tipikor junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dua tersangka yakni SW dan MUL menjalani masa tahanan 20 hari ke depan di Rutan Salemba. Sementara IBA menjadi tahanan kota karena memiliki penyakit jantung kronis. Sementara Juristan atau JT masih DPO karena berada di luar negeri. Dari Jakarta, Margareta Novita, Taufik Muharfan, TV One mengabarkan. Selasa kemarin, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim diperiksa penyidik Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan periode 2019-2022. Nadiem diperiksa selama 9 jam. Nadiem Makarim keluar dari gedung Bundar Kejaksaan Agung pukul 18:07 waktu Indonesia Barat atau sekitar 9 jam pemeriksaan sejak hadir pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Usai diperiksa kepada awak media, Nadiem mengaku berterima kasih karena telah diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan kepada penyidik dalam kasus korupsi tersebut. Kendati demikian, ia enggan menjawab seluruh pertanyaan yang dilayangkan oleh awak media. Nadiem diperiksa sebagai saksi terkait dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan periode 2019-2022. Dalam penyidikan awal, jaksa menduga adanya pengubahan hasil kajian yang menyebabkan pemilihan Chromebook sebagai perangkat utama dalam program digitalisasi pendidikan menggantikan sistem operasi Windows. Sebelumnya, Kejaksaan telah memeriksa Andre Sulistyo, mantan Direktur PT Gojek, serta Melisa Siska Juminto, Presiden Direktur Tokopedia dan TikTok e-commerce Indonesia. Teman-teman media, izinkan saya kembali ke keluarga besar-besarnya pada pihak Kejaksaan karena memberikan saya kesempatan untuk memberikan penerangan terhadap kasus ini. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman media, izinkan saya kembali ke keluarga saya. Terima kasih. Kita ke kabar lainnya, pemirsa. Viral dengan gebrakannya, Ketua RT yang masih berusia 19 tahun banyak mendapatkan apresiasi. Wali Kota Jakarta Utara ikut memberikan apresiasi dengan mengundang pengurus RT yang viral di media sosial ini ke kantor Wali Kota. Didampingi Lurah Rawabadak Selatan dan Camat Koja, pengurus RT Genzi mendatangi kantor Wali Kota Jakarta Utara Senin petang. Kedatangan pengurus RT 07 RW 08 Kelurahan Rawabadak Selatan Koja ini untuk memenuhi undangan dari Wali Kota Jakarta Utara, Hendra Hidayat. Dalam pertemuan tersebut, pengurus RT Genzi sempat beramah tamah dengan Wali Kota dalam suasana hangat. Selain Ketua RT Sahdan Arya yang masih berusia 19 tahun, hadir pula Sekretaris RT Femas Wahyu Rianto 20 tahun dan Bendahara Rizky Saputra 21 tahun. Undangan tersebut merupakan apresiasi terhadap mereka sebagai pengurus RT dari kalangan Genzi, lantaran mereka berani memikul tanggung jawab untuk mengurus kepentingan warga dan lingkungannya. Terlebih lagi, Sahdan sebagai Ketua RT masih duduk di bangku kuliah. Ya, contoh nyata bagaimana kemudian anak muda di Jakarta Utara bisa memberikan contoh yang baik bagi anak muda di wilayah lain. Bayangin loh, ini anak kuliah umur 20 tahun tapi saya tidak memanggilnya Mas atau Dek, enggak. Saya menghargai mereka selaku institusi. Makanya saya manggilnya Pak RT dan Pak Bendahara serta Pak Sekretaris RT. Tidak semua orang
mau menjadi pengurus RT, RW, atau tidak semua orang mau peduli terhadap lingkungan dan warganya. Dan untuk itu, untuk Gen Z yang melakukan hal itu, peduli terhadap lingkungan dan warganya, saya angkat 4 jempol untuk mereka. Sahdan yang mendapatkan apresiasi mengaku senang dan berharap apresiasi dari wali kota akan memotivasi para Gen Z seperti dirinya agar dapat bermanfaat dan menjadi contoh yang baik bagi generasi ke depan dan dapat mengubah stigma buruk terhadap kalangan Gen Z. Kesulitan sih ya selama ini sih tidak ada ya. Warga mendukung. Dan warga juga mendukung dan ya seru menjadi ketua RT itu. Bagi saya tantangan lah. Ya semoga Gen Z ini merubahlah persepsi orang-orang yang bilang Gen Z ini malas dan kita rubah. Ayo kita sama-sama buat Gen Z ini bermanfaat lah bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Menyala Pak RT Sahdan. Semoga movementnya sebagai ketua RT bisa jadi awal kepemimpinan Sahdan di chapter kehidupan yang akan datang. Semangat! Dari Jakarta, Dava Akbari, TV One mengabarkan. Pemirsa, MUI Jatim resmi mengeluarkan fatwa haram terhadap sound horeg. Fatwa menyebutkan sound horeg banyak mudarat serta mengganggu ketertiban masyarakat. Penggunaan teknologi audio termasuk sound system pada dasarnya diperbolehkan asalkan digunakan secara proporsional dan untuk kegiatan positif. Pernyataan tersebut disampaikan Sekretaris MUI Jatim, Kiai Haji Hasan Ubaidillah. Bahwasanya fatwa MUI Jatim mengharamkan tentang penggunaan sound horeg. Ada sejumlah hal yang diharamkan, salah satunya penggunaan sound horeg dengan intensitas suara melebihi batas wajar dan mengganggu orang lain. Selain itu, memutar musik diiringi joget pria wanita dengan membuka aurat dan kemungkaran lain, baik dilokalisir pada tempat tertentu maupun dibawa berkeliling pemukiman warga, hukumnya haram. Sound system pada dasarnya dibolehkan asalkan digunakan secara proporsional dan untuk kegiatan yang tidak melanggar prinsip syariah. DPR desak pemerintah beri sanksi perusahaan pengoplos beras premium. Kabar selengkapnya saat lagi, tetap bersama kami. Pemirsa, Kementerian Pertanian bersama Satgas Pangan telah melaporkan 212 merek beras yang diduga melakukan pengoplosan ke Kapolri dan Jaksa Agung. Negara diduga dirugikan hingga 99 triliun rupiah setiap tahunnya. Pernyataan tersebut disampaikan Mentan Amran Sulaiman saat menemui ribuan petani tebu di Kediri, Jawa Timur. Pemerintah akan memperketat pengawasan distribusi dan perdagangan pangan, termasuk memantau harga beras di pasar. Langkah tersebut untuk memastikan peredaran beras tetap terjaga dan terhindar dari kecurangan. Amran juga menyebut praktik curang seperti pengoplosan beras sebagai bentuk pengkhianatan terhadap petani, konsumen, dan misi swasembada pangan nasional. Kami juga sudah diskusi langsung, kontak langsung ke Pak Jaksa Agung. Sekarang ada Satgas Pangan, kami sama-sama sekarang. Brigjen Joko, beliau sudah periksa, ada 26 merek, sudah diperiksa tanggal 10 secara maraton. Dan kami yakin ini akan ditindak tegas. Kenapa? Merugikan konsumen kita 99 triliun, hampir 100 triliun setiap tahun. Sementara menyikapi beredarnya beras oplosan di masyarakat, DPR mendesak pemerintah untuk mengusut tuntas temuan tersebut. Ketua Komisi 4 DPR, Siti Hediati Haryadi, menegaskan pemerintah harus memberi sanksi tegas kepada perusahaan
yang terbukti mengoplos beras premium. Kan ke kementerian itu kan ada Menko-nya ya, tolong Menko-nya tuh juga turun tangan, jangan diam-diam aja. Supaya ini dikoordinasikan gitu ya, jangan sedikit-sedikit heboh ini heboh itu gitu ya, ini rakyat jadi bingung gitu. Ini kalau itu perusahaan-perusahaan besar ya harus kita nggak boleh lihat pilih-pilih itu perusahaan besar atau kecil, harus ditindak ya kalau memang itu betul salah, terbukti dia ngoplos gitu. Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman menelusuri dugaan beras oplosan yang beredar di pasaran. Beras oplosan diduga sudah menyebar ke seluruh provinsi di Indonesia, termasuk daerah istimewa Yogyakarta. Kementerian Pertanian mengumumkan sebanyak 212 beras medium dan premium diduga oplosan. Beras oplosan tersebut diduga sudah tersebar di 10 provinsi termasuk daerah istimewa Yogyakarta. Saat ini Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman tengah menelusuri di pasaran terkait beras oplosan. Penelusuran dilakukan bekerjasama dengan gabungan kelompok tani atau Gapoktan serta Bulog. Dari hasil sementara belum ditemukan adanya beras yang diduga oplosan beredar di Sleman. Sebab selama ini beras dari petani atau Gapoktan dijual langsung secara mandiri atau ke Bulog, sehingga pengawasannya terjamin. Meski demikian, Dinas Pertanian tetap melakukan antisipasi dengan memperketat pengawasan beras yang masuk ke Sleman. Pemirsa, Kabar Merah Putih akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami. Presiden Prabowo Subianto sore ini dijadwalkan tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta setelah menyelesaikan kunjungan ke sejumlah negara. Kita akan bergabung dengan jurnalis TV One Fatimah Albar yang sudah berada di Halim Perdana Kusuma. Fatimah, jam berapa pesawat yang membawa Presiden Prabowo dijadwalkan mendarat di Halim? Ya, Shena dan juga pemirsa, betul sekali ini nampaknya pesawat kepresidenan dari Presiden Prabowo Subianto ini sudah tiba di landasan udara Halim Perdana Kusuma. Namun ini sedikit lagi putar balik, nantinya akan berhenti tepat di belakang saya pesawat yang dinaiki oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Memang seperti kita ketahui, Presiden Prabowo Subianto telah merampungkan kunjungan kerjanya ke berbagai negara, di mana ini sudah hampir 16 hari kunjungan negara. Artinya dari tanggal 1 Juli kemarin Presiden Prabowo Subianto lepas landas dari Indonesia, kemudian melakukan beberapa rangkaian kunjungan kerja ke beberapa negara, di mana negara pertama yang dikunjungi adalah Arab Saudi. Di sana Presiden Prabowo Subianto bertemu langsung berdiskusi dengan putra mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman Al Saud, dan di sana juga dilakukannya sejumlah perjanjian-perjanjian yang tentunya menguatkan hubungan antara Indonesia dan juga Arab Saudi. Kemudian agendanya dilanjutkan kembali ke Brazil, di mana Presiden Prabowo Subianto menghadiri BRICS Summit. Di sana juga bertemu dengan sejumlah pemimpin-pemimpin negara yang tergabung dalam BRICS. Namun tidak hanya menghadiri BRICS Summit saja, Presiden Prabowo Subianto juga melakukan kunjungan resmi atau pertemuan bilateral dengan Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva, dan juga melakukan serangkaian perjanjian untuk menguatkan hubungan kerjasama antara Indonesia dan juga Brazil. Usai dari Brazil, Presiden Prabowo Subianto kemudian bertolak ke Brussels, Belgia, di mana di sana ada agenda penting yang nampaknya ini di Belgia juga menjadi highlight ataupun kunjungan utama dari Presiden Prabowo Subianto, di mana di Belgia Presiden Prabowo bertemu dengan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Presiden Dewan Eropa Antonio Costa.
Dan salah satu capaian utama di Belgia sendiri, Shena, yaitu menyelesaikan negosiasi Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement atau EU-SEPA, di mana memang agreement ini, perjanjian ini sudah diupayakan sejak tahun 2016 dan akhirnya setelah kemarin Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke Belgia, negosiasi yang sudah berlangsung sejak tahun 2016 ini berhasil dirampungkan sehingga sudah ada tanda tangan mengenai EU-SEPA. Kemudian yang terakhir, Presiden Prabowo Subianto menuju ke Perancis, di mana memang pada tanggal 14 Juli kemarin Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan Bastille Day. Dan seperti yang nampak di layar kaca Anda pemirsa, saat ini ada sejumlah tokoh yang sudah bersiap menyambut ketibaan Presiden Prabowo Subianto. Di antaranya ada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kemudian ada Kapolri Jenderal Listio Sigit, kemudian juga ada Mensesnek Prasetyo Hadi, kemudian ada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dan Menteri Luar Negeri Sugiono. Bisa Anda saksikan juga ini merupakan pesawat yang ditumpangi oleh Presiden Prabowo Subianto sudah terlihat yang sebentar lagi akan turun. Namun Shena, yang menjadi juga pokok utama, apakah nantinya Presiden Prabowo Subianto ini bisa kita mintai keterangan mengenai hasil negosiasinya dengan Amerika Serikat, dengan Presiden Donald Trump, karena jika kita lihat dari keterangan Amerika sendiri, Presiden Donald Trump sudah memberikan keterangan bahwa tarif yang diberikan kepada Indonesia, hasil finalnya, hasil negosiasinya antara Presiden Prabowo Subianto dan juga dengan Presiden Amerika Donald Trump ini adalah dikenakan tarif sebesar 19%, kalau tadinya sekitar 32%, ini turun menjadi 19%. Dan seperti yang kita lihat di Instagram, Presiden Prabowo Subianto sudah memberikan foto, berupa foto di mana disitulah momen telepon perbincangan antara Presiden Prabowo Subianto langsung dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ini kami belum mengetahui kapan telepon antara Presiden Amerika Serikat dengan Prabowo Subianto ini berlangsung. Ini nampaknya saat transit di Belarus ataupun sedang melakukan pertemuan dengan Presiden Belarus kemarin. Namun kita akan memastikan kembali seperti apa pembicaraan langsung melalui via telepon tersebut antara Donald Trump dan juga Presiden Prabowo Subianto. Sebenarnya ini yang menjadi pertanyaan utama, pertanyaan besar yang saya dan juga kawan-kawan media akan mencoba untuk menanyakan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai hal itu. Untuk itu kita akan nantikan apakah ada keterangan resmi yang akan diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto seusai kunjungan kerjanya selesai dan tiba di tanah air di Landasan Udara Halim Perdana Kusuma. Sementara itu, Shena. Oke, Fatimah Abar, apakah sudah ada informasi perihal dengan agenda selanjutnya saat Prabowo Subianto sekarang sudah tiba di Jakarta kembali, mengingat kalau kita kemarin mengetahui bahwa Hasan Asbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan ini mengatakan perihal tarif juga, Fatimah. Apakah sudah ada informasi, Fatimah? Ya, memang kami masih menunggu, Shena, apakah ada keterangan resmi di Bandara Halim Perdana Kusuma atau Presiden Prabowo Subianto ini usai kunjungan kerja langsung berkantor ke Istana Merdeka. Ini kami masih menunggu dan masih menantikan karena memang sama-sama kami ingin menanyakan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Kalau di sisi Amerika Serikat sendiri, ini Presiden Donald Trump sudah memberikan keterangan resminya kepada media seperti apa hasil negosiasinya. Nah, ini kita menantikan dari sisi Presiden Republik Indonesia yaitu Prabowo Subianto untuk memberikan pernyataan resminya mengenai hasil negosiasi ataupun perbincangan dilakukan melalui via telepon secara langsung antara Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kami masih menunggu informasi lanjutan apakah memang akan dilakukannya keterangan resmi di Bandara Halim Perdana Kusuma atau nanti kita bersama-sama akan bergeser ke Istana Merdeka di mana Presiden Prabowo Subianto akan melanjutkan kerjanya seperti biasa di Istana Merdeka. Namun kami masih menunggu konfirmasi tersebut. Selama ini kami baru diinformasikan Presiden Prabowo Subianto akan turun dari pesawat yang ditumpanginya
menuju ke berbagai negara dan sudah tiba tepat di layar kaca Anda saksikan saat ini merupakan pesawat yang ditumpangi oleh Presiden Prabowo Subianto beserta rombongan. Kita akan nantikan Shena, apakah ada kegiatan lanjutan usai tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta. Sementara itu Shena. Fatimah Albar, bisa diinformasikan kembali mungkin apa saja kerjasama yang telah dibawa kembali ke Indonesia setelah lawatan Presiden Prabowo Subianto ke beberapa negara di Eropa? Iya, kalau kita lihat memang ada berbagai macam kegiatan kerjasama yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto di berbagai negara, mulai dari Arab Saudi, Brazil, Belgia. Namun jika kita fokuskan di negara Eropa, seperti yang tadi saya sudah sebutkan bahwa memang Presiden Prabowo Subianto ini di Eropa, tepatnya di Brussels, Belgia, ini melakukan pertemuan dengan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Presiden Dewan Eropa Antonio Costa, di mana ada salah satu capaian utama Presiden Prabowo Subianto berhasil menyelesaikan negosiasi Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement atau disingkat sebagai EU-SEPA. Seperti ketahui Shena, agreement ini, perjanjian ini sudah dilakukan negosiasinya sejak tahun 2016. Ini artinya sudah hampir 10 tahun negosiasi dilakukan. Dan baru kemarin setelah Presiden Prabowo Subianto tiba di Belgia bertemu dengan para pimpinan Komisi Eropa dan Presiden Dewan Eropa, perjanjian tersebut berhasil dirampungkan, artinya kita bisa membuka kerjasama yang lebih luas dengan negara-negara Eropa dan juga ada beberapa sektor yang tarifnya dikenakan 0%. Untuk yang di Eropa Dan pemirsa, kita lihat bersama di layar kaca bahwa ini merupakan ketibaan dari Presiden Prabowo Subianto kembali ke Indonesia sejak lawatannya ke beberapa negara yang berada di Eropa dan ikut kembali menyambut pemirsa. Ini terlihat ada Wakil Ketua DPR RI Yusuf Midasko dan juga ada Wakil Presiden yaitu Gibran Raka Buming Raka serta juga ada Kapolri yang ikut menyambut kembalinya Presiden Prabowo Subianto. Tidak hanya itu, juga ada Menteri Luar Negeri Republik Indonesia yaitu Sugiono yang juga ikut menyambut kembalinya Presiden Prabowo Subianto ke Indonesia, tepatnya saat ini telah mendarat di Halim Perdana Kusuma Jakarta. Dan kami masih menunggu pemirsa tentunya apakah ada statement resmi dari Presiden Prabowo Subianto terkait dengan beberapa hal kerjasama yang dilakukan selama lawatannya ke beberapa negara di Eropa. Karena ada hal yang penting pemirsa yang seharusnya menjadi highlight utama termasuk dengan kebijakan tarif yang dikenakan pada Amerika Serikat, maksud kami ke Indonesia oleh Amerika Serikat yang katanya turun kembali menjadi 19% setelah sebelumnya tarif dari Amerika Serikat ini sempat dinaikkan puluhan persen. Maka dari itu kita masih menunggu pemirsa apakah ada statement resmi dari Presiden Prabowo Subianto pasca lawatannya ke beberapa negara di Eropa. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Alhamdulillah saya tiba kembali di tanah air setelah lumayan ya, kalau tidak salah 15 hari. Saya pergi cukup lama dan tapi alhamdulillah apa yang kita hasilkan cukup bagus. Saya hadir di BRICS di Rio de Janeiro, kemudian sebelumnya saya kunjungan kenegaraan ke Arab Saudi, ketemu pimpinan Arab Saudi, Putra Mahkota, Perdana Menteri dan pimpinannya sangat bagus. Hasilnya produktif, Anda sendiri dengar pengumuman mereka ya, bukan pengumuman kita, pengumuman mereka. Mereka juga menilai sangat berhasil. Banyak kemajuan yang kita capai.
di beberapa bidang. Mereka tingkatkan investasi di Indonesia. Kemudian saya juga membahas, saya mengajukan bahwa Indonesia ingin membangun perkampungan haji yang permanen di situ. Secara prinsip mereka tidak keberatan, tapi tentunya akan dilakukan persiapan-persiapan perencanaan teknis. Saya sudah diberitahu rencana-rencananya mudah-mudahan lancar. Di beberapa bidang kita juga sangat erat kerjasama dengan Arab Saudi, dengan negara-negara saudara-saudara kita di Timur Tengah, Mesir, Arab Saudi, Emirat Arab, Qatar, Yordan, sangat-sangat sinkron kita. Kemudian BRICS tentunya kita juga diterima sebagai anggota. Sesudah itu saya kunjungan resmi ke Republik Federasi Brazil, ya, diterima Presiden Lula dengan baik. Brazil dan Indonesia sama-sama negara sangat besar, memiliki hutan tropis yang sangat besar, bisa dikatakan paru-paru dunia. Kita juga memiliki sumber-sumber alam yang sangat besar. Aneh kita berbicara, ya, Presiden Lula dan saya mengatakan aneh, hubungan dagang kita masih relatif kecil. Jadi ini kita ingin tingkatkan. Ya, di Inggris saya ketemu beberapa pejabat secara informal, tapi kita lobby, kita bahas soal Gaza, soal Ukraina, dan sebagainya. Kemudian saya hadir di Brussels, di Uni Eropa. Itu ada terobosan luar biasa. Setelah 10 tahun perundingan alot, akhirnya kita mencapai kesepakatan Indonesia dan Uni Eropa akan masuk ke dalam apa yang disebut CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement, yang itu sama dengan Free Trade Agreement. Jadi barang-barang kita bisa masuk Uni Eropa 0% tarif, mereka juga. Jadi kita sangat inilah ada hubungan simbiosis. Mereka punya teknologi yang bagus, punya science, punya dana keuangan, kita punya mineral, kita punya komoditas, kita punya pasar. Jadi ini simbiosis. Habis itu saya ke Prancis. Kita diberi kehormatan bisa memimpin defile Hari Nasional Prancis. Ini sesuatu yang baru pertama kali dalam sejarah suatu negara dari Asia memimpin defile di Prancis. Kehormatan besar. Mereka memandang kita negara yang sangat penting. Saya lakukan juga pembicaraan lama dengan Presiden Macron, membahas banyak masalah, juga cukup sangat produktif. Dan habis itu saya mampir di Belarus, di Minsk. Belarus butuh banyak komunitas dari kita, dan kita juga membahas sama mereka, karena kita butuh untuk pupuk, potash dan sebagainya. Jadi habis itu langsung kembali ke sini. Ya, jadi saya kira. Oh, ya. Saya bicara dengan Presiden Donald Trump. Ya, alhamdulillah juga perundingan alot akhirnya ada kesepakatan. Kita juga akan istilahnya kita memahami kepentingan mereka memahami kepentingan kita, dan kita sepakati sekarang kalau nggak salah ya tarifnya dari 32 diturunkan jadi 19. Ya, saya tetap nego. Saya katakan beliau ini seorang negosiator yang cukup keras juga gitu. Ya, saya kira itu dari saya. Membuat alat apa ya Pak? Beberapa barang dari Amerika Pak. Kenapa? Boeing gitu-gitu kalau Presiden Trump bilang. Ya, memang kita kan perlu untuk membesarkan Garuda,
ya. Garuda adalah kebanggaan kita. Garuda adalah flag carrier nasional. Garuda lahir dalam perang kemerdekaan kita. Jadi Garuda harus menjadi lambang Indonesia. Kita bertekad, saya bertekad untuk membesarkan Garuda. Dan untuk itu ya kita butuh pesawat-pesawat baru, ya. Dan saya kira nggak ada masalah karena kita butuh. Mereka ingin jual, pesawat Boeing juga cukup bagus. Kita juga tetap dari Airbus, ya. Jadi akhirnya terjadi pertemuan dua kepentingan. Kita juga butuh, sebagai contoh, kita masih import BBM, kita masih import gas, kita masih perlu import gandum, kita masih perlu import kedelai dan sebagainya. Jadi akhirnya kita bisa dapat suatu titik pertemuan. Soal persen tarif Amerika ini masih akan dinegosiasi lagi nggak Pak? Dari defisit gimana Pak? Ya, kita terus akan namanya hubungan dagang itu terus menerus kita negosiasi, ya. Ada rencana kunjungan ke sana Pak? Kemana? Ke Amerika. Ketemu Trump Pak? Beliau katakan mungkin sekitar September Oktober. Ya. Tapi saya agak ngeri kalau diajak main golf. Kenapa Pak? Golf saya jelek sekali. Saya harus Saya harus les privat golf. Dulu bagus, sekarang udah nggak bisa lagi. Ya. Hasil pertemuan ini apakah apa bagi Indonesia, apakah tetap akan menguntungkan dalam jangka panjang Pak, mengingat kita membebaskan Amerika, membebaskan pajak Amerika 0%? Semua sudah kita hitung, semua kita berunding, ya. Kita juga memikirkan yang penting bagi saya adalah rakyat saya. Yang penting saya harus lindungi pekerja-pekerja kita. Walaupun kita juga punya sikap, ya. Ini tawaran kita nggak mampu memberi lebih. Tapi yang penting bagi saya pekerja-pekerja kita aman, dan saya sangat optimis ekonomi kita dalam kondisi yang kuat, kondisi yang bagus, ya kan. Jadi apapun terjadi kita akan kuat. Terima kasih. Kenapa? Ya kalau puas ya 0%. Oke. Selamat istirahat Pak. Sorry. Dan pemirsa, itu tadi merupakan pernyataan resmi dari Presiden Prabowo Subianto pasca lawatannya ke beberapa negara di Eropa, yang dimana ia menyebutkan bahwa telah hadir di BRICS, diterima menjadi anggota penuh, dan juga diterima kunjungan oleh Presiden Brazil. Setelah itu juga ada kunjungan ke negaraan Arab Saudi, bertemu dengan putra mahkota, dan hasilnya juga ia menyatakan bahwa sangat bagus. Banyak kemajuan yang dicapai, termasuk meningkatkan investasi dan termasuk rencana kampung haji. Yang selanjutnya juga Prabowo Subianto sempat melawat ke Inggris, membahas tentang Gaza dan juga Timur Tengah, lalu mengunjungi Brussels, di mana telah ada kesepakatan Indonesia dan Uni Eropa akan masuk ke SEPA, di mana barang Indonesia bisa masuk dengan tarif 0%, setelah sebelumnya sempat melakukan negosiasi selama kurang lebih 10 tahun dari tahun 2016. Lalu dilanjutkan dengan ini yang sempat kemarin sangat hangat diperbincangkan pemirsa, di mana Prabowo Subianto melaksanakan lawatan ke Perancis, ya, untuk memimpin langsung kontingen dari Indonesia yang pertama kali mengikuti Bastille Day di Paris, Perancis. Dan yang terakhir ini adalah lawatannya ke Belarus, di mana negara ini dinyatakan banyak kebutuhan kepada Indonesia. Dan yang paling penting juga pemirsa, tidak bisa dilewatkan perihal dengan tarif Amerika Serikat dan juga Indonesia, yang Prabowo Subianto ini telah berhasil menegosiasi hal tersebut. Dan pemirsa, informasi tersebut menutup Breaking News TV One kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.
Pemirsa, Anda kembali di Kabar Merah Putih. Untuk menjaga kedaulatan rupiah di perbatasan Indonesia-Malaysia, TNI Angkatan Laut dan Bank Indonesia mengirimkan 5 miliar rupiah untuk digunakan warga yang selama ini masih bergantung dengan uang ringgit. Ekspedisi rupiah berdaulat ke-127 resmi dilepaskan di Markas Komando Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut, Tarakan, Kalimantan Utara. Pemilihan Kaltara sebagai lokasi pelepasan ekspedisi tahun ini didasari karakteristik kewilayahannya yang sangat strategis, mengeluarkan mata uang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Tujuan utama dari ekspedisi rupiah berdaulat ini adalah melayani masyarakat Indonesia sesuai dengan misi Bank Indonesia untuk menyediakan uang rupiah dalam jumlah yang cukup. Dan pemirsa, kabar tersebut sekaligus menutup jumpa kita hari ini. Esok Kabar Merah Putih akan kembali di waktu yang sama. Jangan beranjak dulu pemirsa, karena sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Berita Utama Kriminal. Saya Shena Damayana mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.